Teman-teman, di video ini saya akan membagikan cara untuk mengedit video sederhana untuk YouTuber pemula menggunakan CapCut Online versi web. Halo pejuang YouTube. Untuk kesempatan ini, konsep editing yang akan saya bagikan di sini seperti halnya video-video di channel YouTube Pria 100% atau channel tanpa wajah yang sejenisnya. Jadi, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan di sini yaitu pertama, stok video atau stok gambar, lalu audio atau suara narasi, lalu skrip atau naskah, dan background atau background musik. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut? Untuk stok video atau stok gambar, kita bisa mendapatkannya secara gratis di situs pexels.com atau situs penyedia lainnya. Untuk selengkapnya, silakan dicek di kolom deskripsi situs-situs penyedia stok video ataupun stok gambar. Lalu, untuk mendapatkan audio atau suara narasi, kita bisa merekam suara sendiri atau menggunakan suara text-to-speech dengan bantuan tool-tool yang ada di internet, baik itu aplikasi ataupun website. Lalu, untuk membuat skrip ataupun naskah, kita bisa memanfaatkan ChatGPT, Google, atau sumber lainnya. Dan untuk mendapatkan background atau background musik, kita bisa memanfaatkan YouTube Audio Library atau platform penyedia musik no copyright lainnya. Oke teman-teman, jika semua bahannya sudah disiapkan, langsung saja kita ke tools editingnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di halaman CapCut Online ya. Untuk mengakses CapCut Online, ketikkan saja alamatnya di capcut.com. Lalu silakan login menggunakan email ataupun sosial media lainnya. Nah, apabila sudah login, maka tampilannya akan seperti ini ya. Silakan teman-teman upload untuk file yang ingin diedit, baik itu video, musik, gambar, dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman import di sini ya. Ataupun kita bisa menyeret atau drag bahan-bahan yang sudah kita siapkan di komputer kita di sini. Nah, sehubungan untuk CapCut ini adalah CapCut versi online, jadi kita harus menunggu untuk proses uploadingnya ya. Berbeda halnya ketika kita menggunakan CapCut versi software ataupun software editing lainnya yang langsung bisa ditambahkan ke toolnya. Jadi untuk di sini kita tunggu saja untuk proses uploadingnya selesai agar kita bisa mengedit untuk bahan-bahan di sini. Oh ya, di sini kita bisa melihat untuk tandanya ya, di bagian media ini ada tanda panah yang muncul ataupun yang bergerak-gerak ke atas. Artinya sedang berjalan untuk proses uploadingnya. Lalu kita juga bisa melihat di bagian sini. Nah, di sini muncul persentasenya ya. Oke, sekarang untuk bahan-bahannya sudah berhasil di-upload semua ya. Sekarang langsung saja kita tarik ataupun kita bawa ke timeline untuk kita edit. Nah, yang pertama di sini kita masukkan dulu ke timeline-nya untuk audio dari narasinya. Kita klik saja di sini. Nah, maka akan otomatis ditambahkan ke timeline untuk diedit. Di sini kita bisa menyesuaikan untuk durasinya ya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk track-nya ya. Kita panjangkan biar lebih mudah diedit. Kemudian kita potong berbagian di mana kita akan menambahkan videonya. Kita pilih dulu di audionya, lalu kita dengarkan ya. Oke, untuk melakukan flip pada audio di sini, pilih audionya, lalu di sini kita klik split ataupun Ctrl B ya. Jika ingin dibuang bagian yang tidak ingin digunakan, pilih pada bagiannya, lalu klik tong sampah untuk mendelete ataupun menghapusnya. Oke, untuk di sini saya sudah menyeleksi audionya ya. Di sini untuk audionya saya potong-potong agar saya bisa lebih mudah untuk menyesuaikan dengan potongan ataupun klip videonya. Untuk menambahkan klip videonya, silakan diklik saja di videonya atau bisa juga kita seret ke timeline ya. Sini saya akan coba klik saja. Nah, maka videonya akan otomatis ditambahkan ke timeline. Di sini kita bisa memotongnya untuk menyesuaikan ukurannya. Untuk memotongnya di sini caranya sama juga ya. Kita klik split yang ada di sini. Kemudian pilih bagian yang ingin dihapus. Oke. Lalu tambahkan untuk klip berikutnya ya. Nah, di sini saya akan pakai cara drag ya ataupun seret. Nah, bisa juga ya.
Lalu untuk di sini saya akan pakai cara seret seperti ini, bukan saya potong ya. Nah, bisa juga. Silakan sesuaikan. Oke, sekarang sudah siap. Saya sudah menambahkan klip video dan juga audio narasinya. Nah, berikutnya untuk perpindahan yang lebih smooth atau lebih bagus, di sini kita akan menggunakan efek transisi. Nah, silakan perhatikan di samping ini. Nah, di sini ada yang namanya transition. Kita pilih transition. Nah, lalu silakan dicari dan pilih transisi mana yang ingin digunakan. Pilih pada transisinya. Untuk cara menggunakannya, bisa langsung diklik pada transisinya ya. Tapi pilih dulu videonya di sini, lalu klik transisinya. Nah, maka untuk transisinya akan otomatis ditambahkan ya. Atau bisa juga kita seret untuk transisinya ya. Kita pasangkan di bagian mana. Oke, bisa. Oke, jika sudah selesai untuk memasang transisinya, kita juga bisa menambahkan efek di sini ya. Sini masuk ke menu efek. Nah, di sini kita bisa memilih untuk efek yang ingin kita tambahkan pada video ini. Nah, untuk menambahkan efeknya, silakan diklik pada efeknya di sini ya. Nah, maka untuk efeknya akan otomatis ditambahkan ke timeline-nya. Tinggal kita tarik saja. Nah, sesuaikan dengan video yang ingin kita buat efeknya. Atau bisa juga kita seret untuk efeknya ya. Kita klik dan seret. Nah, udah. Tinggal kita sesuaikan dengan klip videonya. Oke teman-teman, untuk di sini hasil videonya sudah ditambahkan transisi dan sudah ditambahkan efek. Nah, di sini saya akan coba tambahkan untuk yang namanya background atau background musik ya. Nah, untuk di sini background ataupun background musiknya sudah saya siapkan. Tinggal saya drag saja di sini. Oke. Nah, karena untuk musiknya kepanjangan, tinggal dipotong saja. Kemudian kita sesuaikan. Nah, agar untuk suara dari background musiknya tidak terlalu keras, maka di sini kita pilih dulu, kemudian kita turunkan untuk volumenya. Nah, untuk volume di sini silakan disesuaikan saja ya, karena tidak ada patokan pastinya. Jika teman-teman ingin menambahkan auto caption ataupun subtitle pada videonya, di sini kita bisa menambahkannya secara otomatis ya. Silakan masuk ke menu caption yang ada di sebelah kirinya. Lalu di sini kita pilih yang atas ini auto caption. Nah, di sini kita pilih bahasanya dulu ya. Itu Indonesia. Lalu kita klik generate. Nah, di sini kita tunggu untuk prosesnya. Oke, untuk auto captionnya sudah berhasil dibuat ya. Silakan dicek lagi di sini ya. Apakah ada tulisan yang tidak pas atau ada yang perlu diedit. Jika semuanya sudah benar, sekarang tinggal kita edit saja untuk captionnya. Nah, untuk mengedit caption di sini, kita masuk ke sebelah kanannya. Nah, di sini ada yang namanya menu basic. Nah, kita bisa menyetingnya di sini. Atau kita bisa menggunakan preset yang sudah disediakan oleh CapCut. Untuk contoh di sini, saya akan coba gunakan preset ya. Saya akan coba pilih yang ini. Nah, maka di sini bisa dilihat sudah ada hasilnya ya. Semuanya sudah diterapkan untuk presetnya. Untuk mengeditnya di sini tinggal kita masuk ke bagian basic. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan apa yang ingin diedit. Misalnya saya ingin mengganti untuk isi dari warnanya. Lalu silahkan disesuaikan saja apa yang ingin ditambahkan pada caption sesuai dengan selera masing-masing ya. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan coba preview untuk hasilnya. Jika kamu merasa stuck, bekerja keras tapi hasil tak sebanding, mungkin saatnya mengubah cara berpikir. Kuncinya bukan hanya bekerja keras, tapi bagaimana kamu mengembangkan diri. Investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Dengan belajar skill baru, memperbaiki mindset, dan membangun jaringan yang tepat, kamu bisa membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ingat, pertumbuhan diri adalah jalan untuk kesuksesan finansial. Mulailah sekarang, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Oke teman-teman, kita sudah melihat untuk hasilnya ya. Silakan teman-teman edit sendiri, lebih kreatif lagi.
karena di sini saya hanya mencontohkan editing sederhananya saja. Dan untuk fitur-fitur yang ada di CapCut ini sangat banyak ya. Silahkan teman-teman explore saja sendiri ya. Karena jika saya harus menjelaskan semua fitur-fitur yang ada di CapCut ini, maka untuk videonya akan sangat-sangat kepanjangan. Oke teman-teman, untuk mengeksplor hasil editannya di sini, langsung saja kita klik tombol ekspor yang ada di atas ini. Lalu di sini kita klik di ikon panah ini ya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk nama, resolusi, kualitas, frame rate, dan format videonya. Nah, untuk resolusinya saya sarankan gunakan yang paling besar ataupun yang paling tinggi. Kemudian untuk settingan lainnya silahkan disesuaikan. Lalu klik ekspor. Nah, silahkan ditunggu sebentar untuk proses ekspornya. Kemudian apabila sudah selesai untuk proses ekspornya, maka akan di-download secara otomatis ya, apabila kita tidak menggunakan ataupun mengaktifkan IDE. Nah, silakan dilihat di folder untuk hasil videonya. Jadi teman-teman, itulah dia cara untuk mengedit video sederhana untuk YouTuber pemula menggunakan CapCut Online versi web, versi channel Pejuang YouTube. Jika kamu suka dengan video ini, bantu subscribe, like, dan aktifkan ikon loncengnya agar apabila ada video terbaru, kamu menjadi yang paling pertama tahu.